wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum ke materi, kita harus semangat dulu yuk. Nah, kalau ibu bilang semangat pagi, ayo jawab pagi, luar biasa. Allah Akbar, gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allah Akbar. Oke, terima kasih. Nah, sebelum belajar, ibu akan terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, hanya Bu. Oh, kalian sama Ovi. Ada keterangan? Kalian dan Ovi? Sakit perut. Ya udah, kita doakan semoga langsung baik ya. Dan cepat berbicara lagi biar bisa belajar lagi. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita belajar mata pelajaran PKN. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Hak ya, hak dan kewajiban. Ada yang sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, oke. Di sini hak dan kewajiban itu tema kita mengenai hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, menurut kalian hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu sama atau berbeda? Berbeda ya. Nah, jika hak dan kewajiban di rumah menurut kalian apa? Hak itu contohnya seperti kita diberi kasih sayang oleh orang tua, diberi tempat tinggal, nah itu adalah hak gitu. Nah, maka kita masuk ke pengertian apa itu hak. Nah, hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak ada pada setiap individu atau ada setiap diri kita gitu, yang ada setelah melakukan kewajiban. Nah, sebenarnya kita juga lahir di dunia itu sebenarnya sudah punya hak gitu. Haknya apa? Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh besar, hak diberi makan, hak diberi pendidikan gitu ya. Hak itu sesuatu yang memang sudah mutlak atau sudah seharusnya kita miliki. Nah, tadi sekarang contohnya hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak di rumah, ini ada gambar apa ya? Mendapatkan sayang orang tua. Tadi kita diberi kasih sayang, diberi perhatian. Kita sudah belajar belum? Nah, itu adalah suatu hak dari orang tua untuk kita, diberi perhatian yang lebih, diberi pendidikan. Ini apa nih? Lagi ngapain di gambar apa? Jadi ada yang belajar, ada yang lagi makan ya. Nah, ini adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu. Kalian di rumah diberi tempat tinggal tidak sama orang tua? Diberi makan tidak? Diberi makan ya. Itu adalah hak sebagai anak. Nih contohnya. Nah, ini contohnya itu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua tadi seperti di gambar. Yang kedua ada hak perlindungan dari orang tua. Hak perlindungan dari orang tua itu apa ya? Contohnya ketika kalian sedang dalam bahaya gitu, kalian main main sepeda ke jalan raya. Nah, tentunya sama orang tua kalian diberitahu tidak? Nah, jangan ke jalan raya gitu, banyak kendaraan yang berbahaya. Nah, itu kan dilindungi oleh orang tua supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak berbahaya lah gitu. Kita dapat perlindungan dari orang tua. Mendapatkan pakaian, tempat tinggal tadi contohnya ya. Lalu mendapatkan pendidikan, kalian diberi pendidikan tidak di rumah? Diberi ya. Lalu ada juga, nah sekarang ada hak kita di sekolah. Di sekolah ini gambar apa ya? Mendapatkan pengajaran dari guru. Iya betul, mendapatkan pengajaran dari guru itu guru itu seperti ibu sekarang sedang mengajar kalian. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan pembelajaran pada setiap pertemuan di sekolah. Lalu ini ada gambar sekolah ya, sekolah yang nyaman, sekolah yang bersih. Nah, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang baik di sekolah ya gitu. Seperti itu. Lalu ada, nah disebutkan contoh
hak di sekolah, mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, kalau di sekolah kalian ketika tidak mengetahui sesuatu diberi bimbingan tidak oleh guru. Contohnya, ibu saya belum paham ini. Nah, itu dengan oleh gurunya apakah dibiarkan saja atau diberitahu, dibimbing ya. Itu. Lalu ada juga hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Contohnya lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau di lingkungan kalian itu lingkungannya bersih tidak? Bersih. Nah, kalau bersih itu berarti kita hidup dengan lingkungan yang aman, nyaman gitu ya, terang gitu. Apakah di rumah kalian banyak sesuatu yang mengganggu keadaan kalian? Itu contohnya ada cerita, contohnya Manda setelah pulang sekolah, Manda pasti capek ya gitu. Setelah capek, Manda ngaji di rumah, bantuin ibunya dan lain sebagainya. Ketika malam hari, Manda itu ingin tidur, tapi ada tetangga yang justru bermain musik keras gitu. Nah, itu apakah Manda mendapatkan haknya untuk hidup tenang di masyarakat? Dapat ketika tetangganya mengganggu. Tidak ada ya. Iya. Kalau Manda gak bisa tidur tenang, berarti itu tidak mendapatkan kenyamanan gitu ya di masyarakat karena mengganggu gitu tetangganya. Nah, itu. Lalu ada selanjutnya kewajiban. Tadi sudah hak. Selanjutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dilakukannya itu setelah kita mendapatkan hak. Kalau kita ingin mendapatkan hak yang layak, maka kita harus melakukan sebuah kewajiban. Contohnya, ketika di rumah kalian mendapatkan kasih sayang ya tadi dari orang tua, tapi kewajiban kalian apa? Nah, sini contohnya apa? Membantu orang tua. Di sini ada gambar anak perempuan, berarti membantu memasak. Apa saja yang kita bisa gitu ya, kita belajar membantu orang tua, belajar bersih-bersih ya gitu, seperti itu. Lalu ada di sini disebutkan kewajibannya itu kita harus kalau kita diberi kenyamanan dari orang tua, aturan kita harus wajib untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Lalu kewajiban di sekolah, ketika kita mendapat pengajaran dari guru, maka kewajiban kita apa? Mengerjakan tugas, belajar, ya, bertanggung jawab dalam tugas kita di sekolah. Ya, pikir juga harus bertanggung jawab karena kita mendapat kenyamanan, kebersihan dari lingkungan sekolah, kita harus wajib untuk bersih-bersih juga, gitu ya. Itu adalah suatu bentuk tanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat. Nah, di masyarakat tadi kan kalau kita di masyarakat lingkungannya bersih, aman, tentram, kewajiban kita apa? Untuk menjaganya gitu. Menjaganya dalam bentuk, contohnya di sini ada gambar apa? membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hak yang nyaman di masyarakat, terus apa kita boleh buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir? Nah, tidak boleh ya. Sekian materi yang disampaikan oleh Ibu mengenai apa tadi, hak dan Kewajiban. Ada yang kalian tidak mengerti dan ingin pertanyakan kepada Ibu mengenai materi kita hari ini? Ya, tidak. Jika tidak, silakan soal terlebih dahulu ya. Nanti berkelompok, silakan dikerjakan bersama-sama teman-teman. Ini silakan dikerjakan. Jawabannya dalam keluarga. Ini ya, kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hunian yang layak. Kasih sayang. Mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Nah, nomor 2. Ada yang tidak paham dengan soalnya? Pahami dulu orang tua. Mengikuti perkataan orang tua.
taat ya. Taat dan patuh. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Nanti ibu koreksi. Siap, kalau betul semua dapat 100 Manda. Terima kasih. Nah, jika sudah mengerjakan soalnya, kita selesai pembelajarannya, kita akhiri. Apakah ada yang bertanya lagi? Terakhir, cukup ya? Cukup. Baik, sekian materi dari Ibu mengenai hak dan kewajiban kita di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga ya, di rumah tuh, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.